Saya Titi Febri Krisda Zibua. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu BPK, tugas, wewenang, serta fungsi BPK, serta apa yang dimaksud dengan BPKP. Yang pertama, BPK itu adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas dari BPK itu yaitu 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. 2. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Sesuai dengan kewenangan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Kemudian BPKP itu adalah lembaga pemerintahan non-Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, saya akan menjelaskan bagaimana sih fungsi dan tugas dari BPKP. Yang pertama itu berdasarkan Perpres nomor 192 tahun 2014 bahwa pelaksanaan perumusan kebijakan nasional itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan audit, review atau evaluasi dalam sistem audit. Yang ketiga adalah pengawasan inter terhadap perencanaan dalam pengauditan. Jadi itu dari tugas dari BPKP, sedangkan wewenang BPKP adalah dalam menggerakkan fungsi tersebut BPKP mempunyai kewenangan sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun rencana. Menyusun rencana nasional secara makro di bidangnya. Yang kedua adalah perumusan kebijakan dalam sistem audit. Yang ketiga adalah penetapan sistem informasi di bidangnya. Jadi itu dari wewenang BPKP. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan BPKP yaitu pembinaan sistem pengendalian. Lalu yang kedua adalah audit atas berbagai kegiatan. Yang ketiga asistensi penerapan sistem akuntansi. Jadi itu dari kegiatan audit. Di sini saya akan membahas pertemuan 18 tentang teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan. Apakah memang ada teori akuntansi sektor publik? Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja masih beberapa ilmuwan masih dipertanyakan. Apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan? Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada, yang kedua kemampuan untuk memprediksi, dan yang ketiga kemampuan mengendalikan fenomena. Pada dasarnya terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi. Yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Dan yang ketiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan atau reliable untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Selanjutnya, saya akan membahas 4 aturan dasar sistem akuntansi keuangan. Yang pertama ada identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Yang kedua,
pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Dan yang keempat, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Sendiri merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atau penerimaan dan pengeluaran dana publik. Lalu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, yaitu yang pertama, standar pemberi pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Standar memberi petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar pemberi petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi, serta tujuan sosial lainnya. Lalu yang keempat, ada standar menghasilkan prinsip dan teori penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Ada juga hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika standar terlalu banyak, standar terlalu rumit, tidak ada standar yang tegas hingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya. Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum, sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang teknik akuntansi sektor publik. Pada dasarnya, teknik akuntansi tidak bersifat mutually eksklusif, yang artinya itu pengguna salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak pengguna teknik lainnya. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim, faktur dibayar. Selanjutnya, ada tentang akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan secara berpasangan. Alasan yang melatar belakangi teknik standar akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan koreksi apabila terdapat selisih. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks, akan lebih mudah dan komprehensif apabila akun-akun yang menunjukkan pendapatan biaya aktual dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan. Selanjutnya itu tentang akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi aktual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Tujuan utama akuntansi komitmen ini adalah untuk pengendalian anggaran, agar manajer dapat mengendalikan anggaran. Ia perlu mengetahui beberapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang dikeluarkan.